malam Pak Henry. Kami dari IATMI SMUI. Jadi tujuan kami pada malam kali ini ingin ngobrol dengan Pak Henry terkait migas dan IATMI, Pak. Agar bincang-bincang kita lebih enak, mungkin kita kenalan dulu kali ya, Pak. Boleh. Saya Fahri Teknik Kimia 2019. Tahun ini diamanahkan sebagai manajer departemen internal IATMI SMUI 2021. Oke, perkenalkan juga Pak, saya Rifki dari Teknik Kimia UI 2019. Tahun ini diamanahkan jadi manajer departemen jurnalistik IATMI SMUI 2021, Pak. Oke. Perkenalkan juga Pak, saya Givon dari Teknologi Bioproses 2019. Ini sebagai jurnalis IATMI SMUI, Pak. Dari mana tadi? Dari teknologi? Iya, Teknologi Bioproses. Oke. Perkenalkan Pak, nama saya Adit dari Teknik Kimia UI Angkatan 2020 sebagai bagian dari jurnalistik IATMI SMUI. Oke. Mungkin sekian nih Pak perkenalan dari kami. Oh, berempat aja ya? Iya Pak. Oke, sip. Selanjutnya, kepada Bapak dipersilahkan untuk perkenalkan diri dan boleh nih Pak jelasin sedikit tentang background Bapak terkait pengalaman kerja dan di IATMI pusat sebagai apa Pak? Oke, jadi nama saya Henrikus Herwin, biasa dipanggil Hengki. Saya lulusan Teknik Sipil di Universitas Parayangan. Angkatan 96, lulus tahun 2000. Habis itu saya menerima beasiswa konsorsium untuk belajar minyak di Prancis, di AFP School. Jadi beasiswa dari Total. Nah, sejak itu saya berkarir sebagai reservoir engineer. Nah, saya memulai karir saya di Paris, lalu kembali ke Indonesia, kerja di Balikpapan sebagai reservoir engineer selama 4 tahun. Lalu saya ditugaskan di Nigeria, saya di sana 3 tahun, lalu ke Norway 1 tahun, lalu ke Prancis lagi, ke headquarter 2 tahun, ngerjain proyek di Australia, jadi bolak-balik ke Prancis, Australia. Lalu sejak tahun 2013 saya kembali ke Indonesia, di Balikpapan lagi di Total. Lalu seperti teman-teman tahu kan di Mahakam ini bloknya kontrak Total habis di tahun 2017 akhir. Lalu saya pindah ke Pertamina yang men-take over Mahakam. Nah, saya di Mahakam sampai tahun lalu ya, sampai bulan Oktober. Jadi dari 1 Januari 18 sampai Oktober 2018 bersama Pertamina Hulu Mahakam. Lalu sejak Oktober lalu saya diamanahkan menjadi Vice President Technical Excellence and Coordination untuk Pertamina Upstream. Nah, di IATMI sendiri saya menjadi kepala divisi SM, seksi mahasiswa, dan komisariat. Jadi komisariat ini meliputi seluruh komisariat di daerah dan juga di luar negeri. Itu kali perkenalan dari saya. Baik Pak, saya penasaran nih Pak, kira-kira kenapa ya Bapak pindah lagi dari Prancis ke Indonesia? Gitu Pak. Assignment aja. Nah, dulu kan di Total kan. Total kan perusahaan Prancis. Jadi dia punya operasi kan di banyak tempat di dunia. Nah, mereka merotate orangnya secara rutin supaya ada exchange knowledge dan juga supaya ada diversity dan juga untuk pengembangan karir dan technical kompetensi dari staff-staffnya. Nah, jadi saya seperti ditempatkan di Nigeria, di Norway, di Paris. Ya, suatu saat akan balik lagi ke tanah air ya, ke home base. Gitu Pak. Nah, saya penasaran lagi nih Pak. Kalau di IATMI itu, Bapak perannya gimana aja Pak? Kayak kerjanya apa aja? Oh, di IATMI. Jadi saya kan kepala divisi seksi mahasiswa, jadi dan komisariat ya. Di seksi mahasiswa ya juga membimbing seluruh aktivitas di SM-SM yang ada di Indonesia. Ya sayangnya lagi pandemi gini, saya belum sempat ke UI ya. Tapi kita punya sekitar 17 SM di Indonesia. Jumlah mahasiswa kita itu sekitar 3.500 ya. Jadi cukup banyak. Itu yang pertama.
Terus yang kedua, membina atau memfasilitasi aktivitas-aktivitas di daerah-daerah. Nah, di daerah-daerah itu kita punya banyak cabang ya, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Lalu di luar negeri juga punya banyak kegiatan. Nah, kita bikin sharing knowledge rutin, ada yang namanya IATMI Talk. Lalu yang acara besar kita berikut ini tanggal 10 April, di mana kita akan membuat konferensi internasional IATMI yang pertama. Nah, itu mungkin yang saya lakukan ya, kurang lebih. Nah, berarti Bapak sangat pengalaman ya Pak di bidang migas dan energi Pak, dan juga di bidang IATMI. Nah Pak, tadi keren banget ya Pak. Tadi saya lihat Bapak jelasin ini udah pindah dari Prancis ke Nigeria, terus ke Indonesia, dan kayaknya tepat banget nih ngobrol sama Bapak ke ahlinya gitu di bidang migas. Nah, sebenarnya, iya Pak, sebenarnya saya pengen tahu sih Pak, kayak dari berita-berita yang lagi ini Pak, lagi trending gitu kan, baru kemarin ya Pak kita berulang tahun gitu, udah 1 tahun kita di Indonesia terkena pandemi gitu kan Pak, pandemi di Indonesia gitu, baru 1 tahun. Nah terus kan seperti yang kita tahu juga Pak, dampaknya itu sangat luar biasa ya Pak, dari segala segi gitu. Nah sebenarnya saya pengen tahu Pak gitu, sebenarnya dampaknya itu apa aja sih Pak terhadap neraca energi secara global gitu di dunia, terutama di dunia migasnya sih Pak. Ya pasti kan dengan adanya COVID ini kan kita melakukan pembatasan sosial berskala besar ya di seluruh dunia. Dan impact-nya tentu pergerakan manusia sangat berkurang. Nah ini sangat memukul yang pasti industri transportasi. Nah selain itu juga industri-industri lain juga terpukul karena ekonomi melemah. Nah, dengan industri ini melemah, tentunya konsumsi bahan bakar minyak dan gas juga menurun. Nah, karena permintaan yang menurun, demand-nya, supply-nya tetap ada, ya impact-nya harganya menurun. Nah, jadi harga minyak kan turun dengan cukup drastis ya di April tahun lalu menyentuh $20 average, tapi bahkan di beberapa tempat mencapai nilai negatif ya, yang baru terjadi dalam sejarah minyak dan gas, karena orang lebih kan kita kalau lagi produksi minyak itu kan kadang-kadang nggak bisa kita matiin kan, takutnya kalau seumur kita matiin malah dia mati selamanya gitu. Nah jadi karena nggak ada yang beli, bahkan orang bilang kamu tolong ambil minyak saya bayar malah. Jadi harga minyak negatif. Nah, itu salah satu dampaknya. Nah, tapi kan syukurnya teknologi kedokteran cukup maju ya, dan kita bisa menemukan vaksin hanya kurang dari 1 tahun setelah pandemi dimulai. Nah, dengan vaksin ini mulai beri harapan baru, pergerakan ekonomi juga mulai meningkat. Bahkan di negara-negara yang bisa mengkonten COVID seperti Cina, pertumbuhan juga meningkat kan. Sehingga harga minyak mulai naik secara perlahan-lahan. Sekarang ada di $60 ya. Sekarang ada di $62 per barel untuk Brent. Bahkan sempat menyentuh 65 kemarin waktu ada winter yang sangat berat di Amerika, karena dengan demikian supply-nya terganggu. Nah mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Oke Pak, baik. Tadi saya penasaran ya Pak. Tadi Bapak menyebutkan gitu tadi adanya harga ya Pak, harga minyaknya itu tadi terjadi pertama kali dalam sejarah gitu Pak, menyentuh harga minus gitu di dunia ini. Nah sebenarnya tuh itu memang dampaknya itu memang sebenarnya gara-gara COVID aja, apakah memang terus gara-gara tadi saya dengar demand-nya menurun kan Pak, terus juga supply-nya malahan jadi lebih banyak gitu. Nah, sebenarnya memang gara-gara COVID aja apa memang ada dampak lain sih Pak sebenarnya? Kalau harga sampai negatif itu definitely karena COVID ya. Lalu kalau kamu arahnya ke renewable energy, itu maksudnya begitu? Nggak juga. Mungkin boleh Pak dikaitkan kalau misalkan memang ada ininya Pak, ada pengaruhnya gitu.
Hari ini sih saya lihat kalau kita bicara supply demand ya untuk periode ini saya rasa dampaknya itu kenapa harga minyak turun itu karena demand-nya turun. Bukan demand-nya turun karena drastis karena COVID. Kalau renewable energy saya lihat belum terlalu berpengaruh untuk saat ini ya terhadap supply demand global. Kalau view saya ya, at least untuk hari ini. Supply demand tadi lebih karena COVID ya menurut saya ya. Kalau mengenai renewable, menurut saya saat ini belum terlalu mempengaruhi harga. Cuman bukan berarti nggak ada impact-nya ke depan ya. Nah, sekarang kan yang berikutnya lagi terjadi juga kan adalah energy transition kan. Di mana kita sebenarnya ingin di tahun 2030 atau 2040 saya lupa kenaikan suhu dunia itu hanya 2%, 2 derajat. Nah, untuk mencapai target COP Paris 21 tersebut, COP Paris tersebut, maka CO2 emission yang kita keluarkan harus diturunkan. Nah, ini yang menyebabkan kita harus mentransform penggunaan energi kita. Dan ini juga di pressure ya, karena banyak investor-investor, terutama di negara-negara Eropa dan juga di Amerika, mereka ingin menaruh uang mereka di energi yang lebih bersih, sehingga memberi pressure juga terhadap industri migas untuk mengkonversikan sebagian dari bisnisnya ke bisnis yang lebih bersih. Nah, dengan banyak effort ke sana, biaya untuk mengembangkan energi terbarukan kan juga turun, jadi mulai bersaing dengan energi migas. Nah, cuman mereka itu kalau kalian lihat di energy mix, itu bisa lihat di banyak sih di internet segala macam. Mereka memang berkembang dengan sangat pesat ya energi terbarukan itu, cuman mereka mulai dengan sangat kecil. Nah, jadi tergantung skenario apa yang dipilih, ketergantungan terhadap migas itu dalam 20-30 tahun ke depan itu masih besar. Nah, cuman kan kita juga harus mengambil role dalam usaha kita menjaga sustainability dari lingkungan di dunia kan. Nah, jadi yang kalau kita lihat dari industri migas itu yang mungkin menjadi transisi sebelum menuju renewable itu adalah gas. Jadi dari minyak dan gas kita lebih konsen ke gas. Nah, dengan gas ini emission yang dikeluarkan itu lebih rendah dibanding minyak. Jadi lebih bersih. Gitu. Jadi view-nya mungkin minyak dan gas. Mungkin kalau kita pergi lebih jauh lagi, dulu ini batu bara lebih polluted, habis itu ke minyak, dari minyak ke gas, sebelum nanti kita pergi ke renewable energy. Oke, berarti tadi yang saya tangkap ya Pak, berarti kalau untuk harga minyak kemarin ya Pak, berarti itu memang terjadi dikarenakan memang demand-nya yang menurun, tapi supply-nya yang memang berlebih gitu ya Pak di industri migasnya. Supply-nya jadi berlebih ya. Oke, nah kalau mau tadi kan mungkin sekarang tadi secara global ya Pak. Nah sebenarnya saya juga pengen tahu nih Pak, kalau Indonesia. di Indonesia sendiri Pak, itu dampaknya gimana Pak kalau di Indonesia sendiri? Indonesia itu kan sebelum COVID dulu ya kita bicara, itu kan demand-nya memang sudah lebih besar dibanding produksi. Jadi kita produksi lebih sedikit dibanding apa yang kita konsum. Jadi kita harus import kan dari awal kan. Nah, oleh karena itu buat kita penting itu untuk mempunyai produksi minyak yang lebih tinggi. Lalu gimana ceritanya? Ke depan kan kita ingin SKK Migas kan punya cita-cita ya untuk memproduksi 1 juta barel dan 12 BCM, 1 juta barel per day dan 12 BCM per day gas di tahun 2030. Nah, itu tentunya untuk berusaha menaikkan produksi minyak dan gas untuk mengejar demand kita yang terus tumbuh. Apalagi kalau misalnya kita nggak mengubah behavior consumption kita dengan penduduk kita yang makin tinggi dan yang makin makmur, maka konsumsi kita akan lebih naik lagi, akan terus naik. Nah, itu harus dikejar.
Kalau enggak ya kita akan nambah impor terus. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai energi transition di Indonesia, memang harus dilakukan. Tetapi karena tadi kan kalian lihat kan demand-nya itu begitu besar dibandingkan supply-nya. Jadi ya yang gap-nya ini bisa diisi sama renewable, tapi terlalu besar untuk diganti sama renewable saat ini. Harus pelan-pelan kan. Nah, oleh karena itu ya minyak dan gas di Indonesia produksinya harus dipertahankan semaksimal mungkin sambil menunggu renewable ini, dan gap-nya sementara diisi oleh import, mau nggak mau. Nah, sekarang kita bicara produksi Indonesia itu kan sekitar 700 ribuan ya, sekarang 700 ribuan. Gas kita, saya lupa berapa, masih banyak PR lah untuk meningkatkan itu. Nah, caranya gimana ya? Caranya dengan kita mempertahankan produksi, menurunkan decline ya, terus melakukan pengembangan baru. Nah, pengembangan baru, tapi kan blok-blok kita kebanyakan mature ya. Nah, kalau kita mengembangkan di lapangan mature itu, ada beberapa kunci. Yang pertama, developnya itu, biaya development cost-nya itu nggak boleh mahal-mahal. Kenapa? Karena kan setiap ngebor itu karena makin mature, dapatnya makin dikit. Nah, kalau biaya pengeborannya mahal, nanti lama-lama pengeluaran lebih besar dibanding penerimaan. Karena itu biaya development-nya harus diturunkan. Jadi kita harus cari teknologi-teknologi yang tepat guna untuk membuat biaya development turun. Selain itu kan lapangan itu kan harus dioperasikan. Kan? Dioperasikan itu kan ada biayanya, yang kita sebut operating cost. Nah, karena produksi lapangan juga menurun, berarti operating cost juga harus diturunkan. Nah, jadi cost effectiveness itu untuk lapangan-lapangan mature itu adalah kunci. Nah, yang berikutnya tentunya dengan fiskal. Kalau fiskal dengan produksi turun gitu kan lama-lama kontraktor marginnya hampir habis atau bahkan bisa negatif. Sementara dengan sistem fiskal kita sekarang mungkin negara masih bisa mendapatkan bagian. Nah, kalau kontraktor nggak dapat bagian, negara masih dapat bagian, at some point kan kontraktor akan berhenti develop. Berhenti develop, nggak ada produksi, negara juga nggak dapat bagian. Jadi kan sama-sama rugi. Nah, kalau misalnya negara bisa membagi sedikit kuenya ke kontraktor sehingga kontraktor bisa terus mendevelop, nah itu akan membantu kita untuk mempertahankan produksi lapangan. Dan dengan kita mempertahankan produksi lapangan dengan melakukan development itu kan meng-create multiplier effect ya. Dalam arti berarti kan kita ngebor itu kan berarti mobilisasi rig datang berarti ada orang-orang yang bekerja di sana, ya kan? Lalu rig itu kan juga bawa casing, bawa mat, itu kan bisnis juga datang. Nah, orang-orang datang lagi, orang-orang belanja di daerah tersebut, ekonomi bergerak, mereka bayar pajak. Nah, itu akan mendapatkan multiplier effect buat negara. Jadi negara juga dapat keuntungan yang lain. Nah, itu sih yang saya lihat. Pertama, lapangan kita mature, jadi kita harus melakukan optimasi dalam development sehingga kita bisa terus mempertahankan development dan produksi. Nah, yang kedua, yang harus melakukan eksplorasi ya. Eksplorasi itu ini, ya pertama datanya harus ada. Makanya kita Pertamina sedang melakukan shooting seismik yang terbesar di Asia Pasifik ya di beberapa tahun terakhir ini dengan KKP Jambi Merang namanya. Nah, nanti udah ada data seismiknya, tentunya kita akan melakukan eksplorasi yang lebih agresif. Dan mungkin nggak sendirian, mengajak mitra juga, baik dari dalam maupun dari luar negeri, supaya kita bisa mendapatkan teknologi yang pertama, terus yang kedua bisa berbagi resiko, karena melakukan eksplorasi itu kan belum tentu berhasil ya. Chance of success-nya kan cukup rendah, mungkin 10-20% kalau untuk big fish. Nah, karena itu lebih bagus kalau kita bisa berbagi resiko dengan orang lain, sekaligus juga mendapatkan ilmu dan teknologi. Nah, begitu ketemu nanti ya harus develop dengan cepat. Nah, jadi aspek pertama tadi cost, yang kedua adalah eksplorasi, yang ketiga mungkin teknologi yang advance. Teknologi yang advance supaya produksinya bisa naik terus ya. Teknologi yang advance itu bisa berupa EOR, contohnya Enhanced Oil Recovery. Dengan menginjek chemical ke dalam reservoir sehingga recovery-nya bisa ditambah lagi. Lalu mungkin dengan digitalization mungkin bisa ketemu algoritma baru yang membuat kita bisa menemukan sumber-sumber minyak baru contohnya, atau menemukan sesuatu dengan lebih cepat.
Nah, digitalization juga bisa dalam bentuk otomasi membuat cost turun juga. Jadi sejalan dengan yang akses pertama tadi. Oke, berarti kalau tadi yang saya tangkap Pak, berarti kalau Indonesia sendiri ini memang sebelum pandemi pun kebutuhan kita itu memang sangat melebihi kapasitas yang kita produksi gitu ya Pak. Dan kedepannya tadi yang saya tangkap juga dari industrinya Indonesia sendiri ataupun dari pemerintah mengupayakan gitu ya Pak buat tetap produksi migas Indonesia ini tetap berjalan dengan banyaknya kemajuan-kemajuan tadi yang mungkin sudah disebutkan dari teknologinya dan segala macamnya gitu. Cost, eksplorasi dan teknologi tadi ya, 3 hal ya. Cost, eksplorasi dan teknologi. Cost ini memang jarang dibicarakan, tapi ketika kita bicara lapangan tua itu penting untuk dibicarakan. Oke, kalau buat kedepannya nih Pak, tadi kan mungkin tadi ada target buat meningkatkan produksi dan juga ingin adanya menggunakan teknologi-teknologi baru buat memproduksi migasnya. Nah untuk kedepannya nih Pak, sebenarnya kayak gangguan ataupun dampak terbesar lah yang bakal dirasakan buat di migas sendiri di eksplorasi, produksi maupun transportasinya mungkin Pak. Apa aja ya kira-kira Pak? Gangguan maksudnya terhadap siapa? Terhadap siapa dan terhadap apa? Mungkin dari adanya tadi Pak, mungkin dari teknologi energi ataupun dari kebijakan politik ataupun dari segi lapangannya sendiri, produksi eksplorasi ke depannya mungkin Pak. Ya yang pertama kan tadi saya mulai dari awal lagi ya, berarti kan lapangannya makin mature, berarti produksinya kan makin rendah gitu kan. Produksi makin rendah berarti income-nya juga menurun gitu kan. Jadi untuk bertahan, yang pertama adalah cost-nya harus turun. Nah itu mungkin prinsip pertama. Terus yang kedua, tadi kan kita harus melakukan cost tadi itu dalam bentuk operating cost ya. Nah lalu berikutnya ketika kita mau melakukan development, katakan mau ngebor sumur, yang kita dapat juga makin kecil. Oleh karena itu cost development-nya juga harus turun. Jadi ada operating cost, ada development cost yang dua-duanya harus turun. Yang kedua eksplorasi. Eksplorasi itu nggak gampang dan butuh waktu. Nah itu juga challenge. Butuh teknologi dalam bentuk seismik, lalu menentukan di mana akan ada potensial prospective resources. Nah yang berikutnya begitu ketemu pun mungkin butuh waktu yang panjang untuk di-develop. Jadi harus nunggu kan, kalau butuh sekarang gapnya antara demand sama produksi udah jauh, eksplorasi datangnya belakangan. Jadi itu another problem. Nah teknologi itu isunya juga kalau saya bicara EOR tadi harganya mahal. Sementara tadi produksinya kan udah turun, jadi harus efektif juga cari teknologinya. Digitalization harus dikejar. Karena di industri ini kan nggak banyak yang punya pengalaman digitalization. Jadi mengejar digitalization itu juga susah dan butuh effort. Nah sekarang kalau saya bicara apa dampaknya ya, dampaknya terhadap saya ambil 2 aja lah. Yang pertama terhadap profesional di dunia migas, yang kedua terhadap student. Boleh nih Pak, menarik nih. Nah, kalau profesional dalam dunia migas ini memang kita harus sadar bahwa paradigma industri kita berubah. Bahwa kalau dulu itu kan ketika saya banyak di luar negeri ya, tahun 2007, 2013 itu kan harga minyak tinggi sekali, $120 per barel. Hari ini 60 ya, jadi 2 kali lipat. Nah, itu industri kita adalah industri yang luxury. Ya, jadi ya lux lah, kita banyak uang gitu, industri banyak uang. Nah sekarang nggak seperti itu lagi. Sekarang marginnya tipis, jadi mirip seperti industri lainnya aja. Jadi paradigma kita juga harus berubah. Jadi kalau zaman dulu kita nggak pernah mikirin cost, sekarang jadi harus mikirin cost. Jadi ilmu-ilmu tentang bagaimana menurunkan cost, Lean Sigma contohnya, dan optimasi operasional itu jadi penting buat orang-orang di industri.
Dan juga ketika mengembangkan bukan hanya mencari teknologi yang paling keren, tapi juga teknologi yang tepat guna. Karena profitnya terbatas. Pengetahuan tentang keekonomian juga jadi penting karena marginnya udah tipis. Nah, akurasi studi juga harus lebih presisi karena misalnya dulu margin kita katakan internal rate of return-nya 20% atau pendapatannya katakan 20%. Salah-salah dikit jadi 15% masih bagus lah. Nah, sekarang kalau hurdle rate sekarang minimum katakan kita pinjam uang di bank 8% gitu ya. Kan kita minjem duit juga nih 8%. Katakan kita minjem uang bunganya 8%, kita untungnya 20%. Kan untungnya jauh kan? Jadi kalau 20%-nya meleset jadi 15%, masih untung 7% gitu kan. Nah, sekarang proyek-proyek kita mungkin untungnya cuma 10%, 11%, sementara kita minjem duit di 8%. Jadi kan deltanya cuma 3% kan? Nah, jadi kalau salah 5% ya udah jadi rugi. Nah, makanya harus lebih presisi sekarang. Nah, terus kita juga harus adapt sama teknologi baru. Digitalization contohnya itu bukan hal-hal yang dulu orang generasi saya belajar di sekolah. Nah, jadi kita harus adapt. Adaptnya itu bisa macam-macam. Bisa kita bekerja sama dengan perusahaan provider teknologi, atau kita berusaha belajar sendiri. Cuman kalau belajar sendiri terlalu lambat, kita harus kerja sama. Nah, itu mungkin dari profesional ya. Dan untuk profesional-profesional yang bekerja di luar negeri, orang Indonesia yang kerja di luar negeri, mungkin juga under pressure karena proyeknya juga menurun. Jadi beberapa juga kehilangan pekerjaan. Nah, itu juga hal-hal yang harus dihadapi ya, di kondisi yang lebih challenging dibanding dulu. Tapi kalau kita lihat industri-industri lain ya, sebenarnya itu kondisi yang biasa-biasa aja gitu loh. Karena di industri lain itu juga orang kehilangan kerjaan, dapat kerjaan itu ya bagian dari hidup ya. Nah, dulu memang minyak itu industri yang lebih stabil dan lebih luxury seperti yang saya bilang tadi. Nah, sekarang apa impact-nya buat student? Nah, buat student ini juga challenging karena kan pasar ya kalau misalnya nggak banyak project, berarti kan nggak banyak intake juga untuk market kan, untuk kita narik pekerja baru, ya kan? Sementara di Indonesia ini agak menarik karena ketika kita harga minyak itu tinggi sekali ya antara 2007 sampai 2013, itu kalian perhatikan deh. Begitu banyak kampus membuka jurusan minyak. Nah, jadi saya sampaikan tadi anggota SM kita sampai 3.500 orang gitu kan. 3.500 orang bagi 4 aja. Berarti setiap tahun itu kita ngeluarin sekitar 700 sampai 800 graduate teknik minyak. Industri nggak bisa serap. Challenging. Jadi itu yang harus didiskusikan. Nah, tapi kalian nggak usah putus asa, karena selalu ada opportunity. Cuman memang lebih susah. Nah, gimana tipsnya? Ya, tipsnya dari saya sih simple ya. Berarti ketika kalian kuliah itu harus benar-benar ngerti apa yang diajarkan oleh dosen-dosen kalian. Ilmu kalian harus kuat. Nah, indeks kita bicara hard skill dulu ya. Hard skill kalian harus kuat. Jadi indeks prestasi kalian itu harus baik. Kalau bisa ya di atas 3,5 gitu kan. Saya nggak tahu, saya ngelihat ada perbedaan standar IP zaman sekarang nih. Kalau zaman dulu itu IP di atas 3 itu kayaknya udah susah banget dapetnya. Sekarang saya kalau dapat CV itu semuanya di atas 3,5 sampai saya bingung sendiri gitu kan milihnya kan. Nah, cuman to cut the story short, ya berarti kalian harus tinggi IP kalian. Kalau bisa di atas 3,5. Nah, kenapa? Karena lowongannya kan terbatas. Lowongannya terbatas sehingga kalau kalian mau terpilih ya kalian harus sangat bagus kan. Itu alasan pertama. Alasan kedua ya, kalau kalian IP kalian 3, itu kan berarti semuanya B ya. Untuk dapat B itu berapa persen ininya? Minimum berapa? 70% dapat B ya? Berapa ya? 70 sampai 75, Pak. 70 sampai 75 dapat B. 75 ya udah di atas 75 udah dapat A. Wah, kacau juga nih zaman sekarang. Makanya sekarang IP orang bagus-bagus ya.
Zaman saya dulu harus 80-an tuh. Nah, katakan kalian dapat 70 ya. 70 kalian dapat B. IP kalian 3, bagus kan IP 3. Cuman kan tadi saya cerita ya, margin of error kita kan makin kecil tuh. Karena proyek kita margin profitnya makin kecil, sementara kita minjem uang dari bank atau hard rate kita juga cukup tinggi, jadi margin dikit. Katakan tadi margin keuntungan 10% lah biar gampang hitungnya ya, 10%, terus minjem uang 8% gitu kan. Jadi margin untungnya 2% aja kan. Betul. Nah, kalau kalian jadi engineer, kalian engineer yang IP-nya 3 gitu kan. Salah 30%. Kalian bilang 10% dapat 7% cuman. Wah, udah rugi kita jadinya kan. Nah, itu yang harus diperhatikan tuh. IP itu penting dan tolong perhatikan itu sebagai hal yang serius termasuk hard skill dan itu adalah hard skill kalian. Nah, itu terus alasan ketiga kenapa IP itu penting adalah di kondisi seperti ini ya. Karena ketika kalian lulus mungkin opportunity di oil and gas nggak ada. Mungkin. Atau ada tapi sangat terbatas dan kalian kebetulan tidak terpilih. Nah, dengan IP yang baik ini kalian bisa pindah industri dengan lebih gampang. Ya, katakan kalau kalian mau masuk McKinsey gitu atau BCG ya IP kalian harus 3,5 kan. Nah, jadi ya kalian punya chance untuk pindah ke BCG atau McKinsey. Kalau kalian mau masuk ke Unilever atau ke katakan P&G, IP kalian harus di atas 3 gitu kan. Kalau kalian mau masuk ke bank ya lebih enak kalau kalian IP-nya di atas 3. Jadi dengan kalian punya hard skill yang bagus, harapannya window of opportunity kalian akan terbuka. Nah, itu di hard skill ya. Nah, yang kedua ya karena saingannya begitu ketat ya hard skill nggak cukup. Kalian juga harus punya soft skill. Nah, soft skill ini di Gaodok ya seperti teman-teman lakuin sekarang aktif di ADMI itu udah suatu hal yang bagus gitu kan. Latihan bekerja sama dengan orang, memanage sebuah event dan lain sebagainya, melakukan wawancara, melakukan approaching. Nah, itu kan suatu hal yang memang dibutuhkan di dunia kerja. Nah, jadi karena keadaan ini, nah itu yang kedua ya. Yang sebelum saya conclude, yang ketiga adalah Indonesia lapangannya makin mature, ya kan? Memang kita punya beberapa perspektif di timur ya, dengan Masela dan lain sebagainya. Nah, di waktu yang sama, opportunity atau penemuan-penemuan baru di luar negeri itu banyak. Jadi kalian harus bisa meng-capture itu juga untuk membuka peluang. Nah, caranya gimana ya? Kalian harus mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang bagus. Nah, dengan itu semua harapannya kalian bisa mendapatkan peluang di dunia migas, di waktu yang sama menjaga fleksibilitas untuk pergi ke industri lain. Dan buat industri kita juga penting untuk mendapatkan orang-orang terbaik, karena kan kondisi semakin susah tadi kan. Iya, challenge teknologinya, challenge logistiknya, challenge cost-nya semakin berat. Nah, kita butuh kader-kader terbaik untuk meneruskan industri kita ke depan. Itu mungkin saya jadi agak panjang nih untuk tapi itu menjadi concern kami sih di ADMI dan kita ada beberapa program nanti saya bisa cerita kalau nanti kalian. Kita lanjut aja dulu. Oh iya, boleh Pak. Wah, tadi lumayan panjang ya Pak ininya. Dan setelah ini mungkin ini Pak kayak setelah pengen tahu tadi kan tadi Bapak jelasin nih tadi ada mungkin banyak ya tadi dari segi lapangannya, terus juga tadi segi profesional dari mahasiswanya sendiri itu kedepannya bakal ada dampak gitu bagi 3 hal tersebut gitu. Nah sebenarnya apa sih Pak yang bakal kedepannya nih yang bakal dilakukan gitu kayak buat menjaga dari segi industrinya ataupun dari profesional atau maupun mahasiswanya gitu kedepannya biar tetap terjaga gitu ini ketiga hal tersebut gitu Pak kedepannya mungkin. Ya industri tadi yang pertama kan harus lebih efisien, cost-nya harus turun, melakukan eksplorasi, teknologi, pengembangan lapangan dan lain sebagainya gitu kan industrinya kan. Itu kan clear industrinya. Dari sisi profesionalnya ya harus mengikuti paradigma yang baru gitu kan. Dari sisi mahasiswanya ya tadi yang saya bilangin itu yang nggak enak didengar semuanya kan. IP harus bagus, IP harus bagus, terus aktif di luar kampus, bisa bahasa Inggris, nah udah itu apalagi. Oke, berarti udah ini ya Pak, udah lumayan banyak tadi yang dikasih tahu sama Bapak dari semuanya gitu. Iya.
Nah, dari IATMI sekarang apa programnya gitu kan? Nah, dari IATMI ini salah satu cara untuk pertama untuk yang kita mulai dari mahasiswa dulu lah ya kan kalian yang mahasiswa kan. Dari mahasiswa program kami adalah lebih banyak sharing knowledge dan kalau bisa membuat hubungan antar SM itu lebih baik atau lebih banyak lah sehingga kalian bisa saling bertukar pikiran dan belajar untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan pihak lain dengan pihak yang bukan kampus kalian dan membuat network juga di mana kalian di kondisi susah kan kita harus bersatu kan dengan kalian punya network yang banyak nanti harapannya ke depan saat bekerja juga lebih enak. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita lagi bikin program nih, tapi tergantung kampusnya yang mau. Kita akan bikin MOU, yaitu untuk membuat, untuk mencarikan profesional-profesional anggota IATMI untuk menjadi mentor kalian, untuk TA. Kenapa? Karena kan zaman sekarang ini kan untuk yang teknik minyak terutama ya, itu agak susah cari TA. Karena proyeknya menurun dan lagi COVID. Nah, kita akan carikan TA-TA untuk mahasiswa dari kalangan profesional IATMI. Itu lagi berjalan. Terus ya melibatkan kalian dengan profesional sehingga kalian banyak ngobrol dengan profesional, terinspirasi dan bisa mengikuti jejak mereka. Nah, itu. Terus kalau dari sisi dari sisi profesional, ya kami melakukan knowledge sharing yang lebih sering, melakukan FGD, bagaimana meningkatkan, bagaimana industri migas ini menjadi lebih efisien, sehingga bisa survive dan terus berkembang kalau bisa. Terus kita juga membuka komunikasi antar komisariat dan di dalam dan di luar negeri. Siapa tahu kalau ada lowongan di luar negeri gitu, ada profesional kita yang bisa mendapatkannya. Nah, harapannya kan kalau misalnya profesional itu pindah ke luar negeri gitu kan contohnya kan harus diganti kan. Nah, diganti tentunya sama juniornya gitu kan. Juniornya naik gitu kan. Nah, juniornya kan kosong. Siapa tahu junior yang kosong ini bisa diisi oleh mahasiswa yang baru lulus gitu kan. Nah, jadi ada perputaran itu yang kita coba lakukan. Nah, di waktu yang sama mahasiswa sendiri bisa mencari peluang ke luar negeri langsung. Ada beberapa best practice yang biasa dilakukan cara untuk luar negeri. Yang pertama adalah cari beasiswa. Ya kan untuk kuliah lagi katakan di teknik minyak ya di luar negeri. Kemudian begitu punya diploma dari luar negeri, biasanya untuk kerja di luar negeri atau di negara tersebut lebih gampang. Ada beberapa tips. Contohnya di Norway. Di Norway itu biaya kuliahnya gratis. Jadi kalian tinggal cari biaya hidupnya aja, di sana mungkin bisa sambil kerja. Di Amerika saya dengar di beberapa tempat itu memang kuliahnya bayar, tapi kalian bisa cari kerja sambil nyambi gitu yang bisa menutupi sebagian besar dari biaya kuliah dan biaya hidup kalian. Nah, ada juga beberapa kuliah kampus-kampus lain yang sekolahnya gratis, contohnya di Jerman juga. Di Jerman. Nah, itu bisa jadi solusi. Yang kedua, service company. Service company kayak Halliburton, Schlumberger, itu kalau bagian dari program mereka itu adalah rotasi karyawan ke luar negeri. Seperti juga yang saya pernah alami ya, walaupun saya nggak di perusahaan servis. Nah, yang berikutnya adalah bekerja di perusahaan multinasional seperti saya. Waktu itu kan saya di Total, yang punya cabang di mana-mana, ya kalian mungkin akan mendapatkan kesempatan juga untuk ditempatkan di luar negeri. Kira-kira itu sih ya tips-tips buat mahasiswa-mahasiswa. Dan program IATMI untuk mendukung ini semua. Ya, Pak. Ternyata banyak juga ya IATMI khususnya di Indonesia sendiri dan sekarang ingin memfasilitasi mahasiswanya untuk bisa go internasional ya Pak ya? Iya. Harus. Nah, dari sekarang Bapak menjabat sebagai komisariat luar negeri ya Pak di IATMI ya Pak ya? Oh yes, salah satunya ya. Nah, mungkin salah satu tanggung jawabnya itu memberikan jalan kepada mahasiswa kita yang ada di Indonesia untuk bisa keluar. Nah, selain itu, kira-kira ada lagi nggak ya Pak tugas dan tanggung jawab sebagai komisariat luar negeri Pak?
Gitu. Komersial tadi yang kita tadi kan melakukan knowledge sharing dengan Yadmi Talk. Terus kita juga melakukan safari. Jadi pengurus pusat kita datang ke masing-masing komisariat di luar negeri. Nah ini juga thanks to COVID. Karena dulu kan biasanya kita ke sana loh. Cuman nggak bisa banyak-banyak ya, sekali setahun atau 2 tahun sekali gitu kan. Itu pun juga ke 1-2 negara aja gitu kan. Itu pun kadang-kadang biaya sendiri atau kebetulan kita lagi di bisnis trip ya kita sekalian ke sana gitu kan. Nah sekarang dengan Zoom gitu kan kita bisa ke Norway, bisa ke Amerika, bisa ke Cina, bisa ke Middle East. Nah itu kan luar biasa kan. Nah di safari itu kita sharing apa kejadian-kejadian yang ada di Indonesia buat teman-teman yang ada di luar negeri. Teman-teman yang di luar negeri juga sharing best practice-nya, ilmu-ilmu apa yang mereka bisa berikan untuk Indonesia. Teknologi-teknologi apa yang mereka punya yang kita belum punya. Nah itu salah satu hal yang kita lakukan. Terus ya tadi seperti saya ceritakan ya di 10 April nanti kita akan melakukan first international conference. Nah ini juga bisa terjadi gara-gara COVID. Makanya first gitu kan. Kita punya ide ini gara-gara ya bukan gara-gara COVID ya, dalam arti karena digital teknologi yang terakselerasi karena COVID. Mungkin itu lebih pas ya bahasanya ya. Jadi dengan Zoom atau platform-platform yang lain kita bisa melakukan international conference gitu. Nanti kayaknya terbuka deh, kalian bisa datang juga kayaknya. 10 April. Oke, udah nggak sabar nih ya, Ari. Bisa join nih kayaknya. Dan mungkin ada ini Kak, Pak, kan the first nih. Mungkin ada target gitu Pak untuk kedepannya ya kalau misalkan sukses ada berapa banyak lagi gitu yang negara yang bisa dikunjungi. Iya nih, ini menarik nih pertanyaannya. Kita nanti di konsepnya International Conference itu ada 4 FGD. 4 FGD, yang pertama tentang gimana mencapai 1 juta barel 12 BCFD di 2030. Yang kedua mengenai cost optimization. Yang ketiga mengenai education. Tepatnya tentang kompetensi development. Jadi ini mungkin menarik juga untuk rekan-rekan mahasiswa. Yang keempat mengenai energy transition. Nah ini kan 4 topik yang menarik kan, dan harapannya ada follow up yang setelah itu. Nah kita lihatlah kalau sukses ya mungkin kita bisa bikin lagi di akhir tahun gitu kan, jadi 2 kali setahun. Nah ini menarik sih. Iya nih Pak, ini terobosan yang sangat bagus Pak untuk Yadmi dan teman-teman semua ini. Dan selanjutnya nih Pak, kira-kira dari harapan Bapak ya, dari khususnya lebih ke migas sih ke depannya kayak gimana Pak? Harapan migas ke depan ya, saya harap sih industri ini menjadi lebih efisien, makin efisien. Mengadopsi teknologi-teknologi baru sehingga bisa mempertahankan produksinya ya, dan pelan-pelan menyiapkan transisi ke energi yang baru. Biar bagaimanapun dalam 1-2-3 dekade ke depan migas akan tetap memegang peranan penting ya. Jadi kita punya tanggung jawab yang besar di situ. Nah migasnya sendiri mungkin ntar akan bertransisi dari minyak ke gas sebelum nanti kita pindah ke energi yang terbarukan. Nah tentunya perusahaan energi, nah saya bicaranya udah beda nih. Perusahaan minyak dan gas akan bertransformasi menjadi perusahaan energi. Akan mendiversifikasikan juga usaha-usahanya. Nah sebagai contoh kalau di Pertamina kan kita sekarang punya Pertamina Power Indonesia yang mengurusi antara lain geothermal dan energi-energi terbarukan. Nah jadi akan ada shifting juga di industri migas atau di perusahaan migas menjadi perusahaan energi yang lebih luas. Oke Pak. Nah mungkin Bapak punya harapan untuk Yadmi dan buat Yadmi SMUI terkhususnya dalam pengembangannya. Ya, Yadmi UI saya harap ya kalau Yadmi jelas ya gimana caranya kita bisa turut berkontribusi membantu pemerintah dan profesional-profesional serta perusahaan minyak yang ada di Indonesia untuk terus mengembangkan industri di Indonesia dengan lebih efisien dan menghadapi teknologi baru.
Nah, kalau di IATMI UI ya saya harap teman-teman bisa menjadi katalisator ya untuk mengkomunikasikan hal-hal yang tadi saya sampaikan itu. Yang pertama adalah bahwa hard skill itu penting, jadi jangan anggap remeh. Yang kedua soft skill, tentunya penting juga. Yang ketiga bahasa Inggris. Nah, itu tolong dikomunikasikan terus-menerus. Dan dengan itu kalian bisa menjadi inspirasi buat rekan-rekan di luar IATMI. Nah, terus yang berikutnya, pergunakan platform IATMI untuk berkomunikasi dengan kampus-kampus lain. Cari teman sebanyak-banyaknya, makin berbeda makin bagus kan? Karena mungkin orang Sumatera punya karakteristik yang ya di UI sendiri udah melting pot ya, kalian kan orang dari seluruh Indonesia kan. Nah, cuman mungkin kampus UI di Bandung, kampus Sriwijaya itu punya karakter yang berbeda mungkin. Nah, kampus UI dengan kampus UPN Jogja, nah itu pasti berbeda itu orang-orangnya itu. Bahkan UI dengan ITB aja itu dua orang yang biasanya adalah dua figur yang berbeda. Nah, dengan kalian bekerja dengan figur-figur yang berbeda itu akan membuat kalian menjadi orang yang lebih kaya nantinya dan lebih siap menghadapi industri. Dan yang berikutnya ya harus bangga ya jadi anak UI kan, salah satu kampus terbaik di Indonesia kan. Jadi jangan sia-siakan kepercayaan negara memberikan kalian kesempatan berkuliah di Universitas Indonesia. Wah, ternyata banyak banget ya Pak peran dari IATMI, dan migas itu juga banyak pentingnya di masyarakat. Yeah. Nah, mungkin sekian Pak dari kami pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya hari ini Pak. Sama-sama. Oh ya, satu lagi. Kalian punya media sosial kan? Media sosial. Ada Pak, ada. Ada ya? Pak. Ya wis. Kita juga punya media sosial di IATMI Pusat, kalau boleh minta tolong dipromosikan. Oh, baik, boleh. Pak. Ada di ini nih, ada di background saya nih, IATMI Pusat ada di kalau kalian bikin acara-acara juga boleh masukin ke sana. Tinggal hubungin sekretariat aja. Iya, Pak. Oke. Ya, mohon maaf kalau ada obrolan yang kurang berkenan ya, Pak. Terus dari kami ada ini, Pak. Ada sedikit nih kenang-kenangan. Boleh kali bisa screen. Iya, Pak. Ini saya izin saya screen ya, Pak. Siap. Nah, ini kenangan kecil lah, Pak. Wah, thank you. Nanti kirim ini ya, kirim via WhatsApp juga ya. Pak. Nanti saya kirim lewat WhatsApp. Semoga untuk kedepannya kita bisa kerjasama lagi ya, Pak. Mungkin ada. Iya. Nanti kalau ada acara-acara boleh lah saya diundang bicara-bicara sana. Makasih ya. Sukses ya semuanya ya.